Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang proposal kelayakan usaha tentang Mustafa saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Raden Arlisti Kusuma Putri dengan NIM 0453478444. Baik. Di sini ada pokok bahasan yang akan saya bahas. Ada 8 pokok bahasan. Yang pertama ada deskripsi produk, aspek pemasaran, keuntungan perusahaan ke depannya, faktor teknis dan teknologi, lingkungan pasar yang potensial, persaingan dengan kompetitor, dampak faktor lingkungan, dan faktor legal yang akan diterapkan. Deskripsi produk, yang nama produk kentang Mustafa Bahar, nama produknya kentang Mustafa. Kentang Mustafa adalah olahan kentang yang dipotong tipis memanjang, digoreng hingga renyah, lalu dibalut dengan bumbu pedas manis yang gurih. Memiliki tekstur garing, cita rasa khas, dan warna kemasan yang menarik. Produk ini dapat dinikmati sebagai camilan atau perlengkapan sebagai hidangan. Dikemas dalam wadah yang kedap udara, kentang Mustafa tetap lezat dan renyah selama penyimpanan. Selanjutnya ada aspek pemasaran, yaitu rekan kerja kalangan remaja hingga dewasa dari usia 15 sampai 50 tahun. Lalu ada generasi muda yang ingin makanan praktis. Selanjutnya ada bahasan pemasaran 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Pertama ada produk, menunya itu menu kentang Mustafa dengan rasa pedas manis dengan varian ukuran 45 gram dan 120 gram. Dengan price atau harga 13.000 untuk ukuran kecil 45 gram dan 35.000 untuk ukuran besar yaitu 120 gram. Untuk place-nya ada tempat pemasaran online, yaitu penjualan melalui sistem pre-order dan dapat diantarkan dengan Gojek atau Grab. Atau secara offline, yaitu dijual di warung, bahar, dan juga di kantor. Untuk promotion atau promosinya itu promosi aktif di Instagram, WhatsApp dengan konten visual yang menarik. Selanjutnya ada keuntungan perusahaan ke depannya, yaitu kebetulan saya bekerja di sebuah kantor di mana para pekerja umumnya mencari makanan yang praktis dan mudah dibawa untuk sarapan ataupun sebagai cemilan. Maka dari itu saya memiliki ide bisnis untuk menjual produk pangan yang praktis, murah, dan mudah untuk dibawa seperti kentang Mustafa ini. Dan penjualan di area kantor sangat menguntungkan bagi usaha kentang Mustafa. Selanjutnya ada keuntungan perusahaan di masa depan, yaitu penjualan di Oktober sampai Oktober. Selanjutnya ada umur usaha yang akan berjalan di masa depan, yaitu umur usaha yang akan berjalan di masa depan diharapkan usaha pangan kentang Mustafa Bahar ini dapat berjalan setidaknya 3 tahun ke depan dan sudah memiliki karyawan untuk membantu memenuhi permintaan produksi produk. Dengan melakukan inovasi-inovasi baru dan meluaskan pemasaran diharapkan akan mempertahankan umur usaha kentang Mustafa Bahar. Selanjutnya ada faktor teknis dan teknologi ke depan yang akan digunakan untuk produksinya itu bertepatan di Jalan Layung Sahari 1, Bogor Selatan, dengan teknologi produksi yaitu manual atau menggunakan bantuan manusia atau tenaga manusia. Selanjutnya itu ada proses produksi kentang Mustafa, ada 4 step atau 4 langkah. Yang pertama ada persiapan bahan baku, pembuatan kentang Mustafa, pengemasan dan penyimpanan, lalu distribusi produk pangan kentang Mustafa. Selanjutnya ada tahapan produksi, yaitu ada proses penerimaan bahan baku. Pada proses penerimaan bahan baku ini sangat penting untuk proses berikutnya, karena pada tahap penerimaan bahan baku ini dilakukan pemeriksaan kualitas dari semua bahan baku yang akan digunakan. Proses penerimaan bahan baku ini juga ada proses pensortiran mana yang bagus dan tidak bagus. Lalu ada pencucian dan pemotongan. Jadi dari semua bahan baku yang sudah diterima, lalu kemudian dicuci dan dilakukan pemotongan. Selanjutnya ada pembuatan kentang Mustafa. Ada di tahap pembuatan, yaitu yang pertama menggoreng kentang Mustafa hingga berwarna kecoklatan lalu ditiriskan.
Yang kedua ada menyiapkan bumbu halus yang sudah di blender seperti bawang putih, cabai, dan udang kering. Lalu tumis bumbu halus dan tambahkan garam dan gula pasir, ditumis hingga matang lalu matikan api. Pada proses pencampuran kentang dengan bumbu ini, api dimatikan karena menghindari proses karamelisasi karena berhubung ada penambahan gula pasir takutnya menjadi menggumpal. Lalu setelah bumbu halus dingin, dicampurkan dan diaduk dengan rata sampai rata. Lalu ada pengemasan dan penyimpanan kentang Mustafa dikemas dengan staining pouch dengan 120 gram dan 45 gram, lalu disimpan di dalam storage box biasa di dalam suhu ruang. Dengan suhu ruang itu bisa tahan 2 sampai 3 minggu. Lalu selanjutnya ada aspek produksi. Pada tahap awal usaha, produksi dilakukan oleh karyawan, yaitu 1 orang dan dengan bantuan keluarga, dilakukan dengan alat produksi yang sederhana. Untuk kedepannya, proses produksi akan dilakukan dengan bantuan karyawan lebih dari 1 dan menyewa sebuah toko atau ruko untuk produksi dengan alat perlengkapan tersendiri dan bukan peralatan milik rumah. Selanjutnya ada aspek manajemen yaitu kebutuhan tenaga kerja. Untuk sekarang kebutuhan tenaga kerja tidak perlu banyak, cukup untuk 2 orang saja untuk membantu proses produksi. Selanjutnya ada kualitas tenaga kerja yang diharapkan untuk semua kualitas tenaga kerja itu orang-orang yang mampu dan mengerti pembuatan kata Mustafa yang baik dan benar. Lalu selanjutnya ada analisis laba rugi. Berikut analisis laba rugi yang untuk modal awal yang saya keluarkan itu 920.000 dan untung yang saya dapatkan itu 540.000. Selanjutnya ada lingkungan pasar yang potensial. Lingkungan pasar yang potensial untuk menjual kentang Mustafa. Selain di warung Bahar, itu juga ada penjualan di Jalan Bambarung, Kota Bogor, area padat penduduk dan dekat dengan sekolah, berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih. Selanjutnya ada persaingan dengan kompetitor, yaitu pedagang kentang Mustafa lain dengan harga yang lebih murah. Dan sekarang banyaknya UMKM baru yang menjual jajanan praktis dan cepat saji lainnya. Selanjutnya ada dampak faktor lingkungan terhadap usaha. Dampak faktor lingkungan terhadap usaha sangatlah besar. Menjual produk di area kantor yang memerlukan makanan praktis dan murah sangat membantu usaha ini berkembang dan berjalan jadi lebih baik. Selanjutnya ada faktor legal yang ditetapkan, yaitu yang pertama pengurusan perizinan usaha seperti NIB dan PIRT, lalu pengurusan perizinan sewa tempat, dan pengurusan sertifikasi produk. Berikut label kentang Mustafa yang saya buat sendiri. Kemudian ada poster promosi kentang Mustafa. Biasanya saya setiap open pre-order itu ini yang saya posting diganti tanggal aja. Tanggalnya biasanya. Dan bisa menghubungi melalui WhatsApp atau Instagram yang tertera. Berikut dokumentasi yang sudah saya lakukan penjualan. Berikut teman-teman kantor dan lain-lainnya. Kemudian ada foto kentang Mustafanya. Yang sebelah kiri adalah kentang Mustafa di ukuran besar yaitu 120 gram dan di kanan ada kentang Mustafa ukuran kecil dengan berat 45 gram. Berikut beberapa testimoni konsumen. Kebanyakan komen tentang kerenyahannya, yaitu kerenyahannya dan rasanya yang harus saya pertahankan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.